Shalom, perkenalkan nama saya Kamalia, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak, semester 4 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang buku yang saya review yang berjudul Pendidikan Agama Kristen dalam Kehidupan Masyarakat Majemuk. Untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Kristen dalam Masyarakat Majemuk dengan dosen pengampu Pak Dolphy Michael Valid MA MPD. Buku Pendidikan Agama Kristen dalam Kehidupan Masyarakat Majemuk ini ditulis oleh seorang perempuan yang bernama Dr. Joyce Anneke Rantung MTH yang lahir di Manado, Sulawesi Utara. Pada tanggal 18 Januari 1967 menempuh pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di kota kelahirannya yaitu Manado, yang memperoleh gelar sarjana teologi di Fakultas Teologi UKIT pada tahun 1991. Gelar Magister Pendidikan Agama Kristen diperoleh dari Universitas Kristen Indonesia tahun 2009 dan gelar Doktor Teologia diperoleh di STT Cipanas tahun 2016. Dr. Joyce Anneke Rantung MTH hidup bersama suami yang bernama Kenny Evert Karundeng dan kedua anaknya yaitu Natasha Grace Etsuko Karundeng dan Davis Kennedy Karundeng di kediaman mereka di Perumahan Puri Sriwe dari Blok B nomor 8, Jalan Alternatif Cibubur. Nah, penerbit dari buku ini adalah Lintang Rasi Aksara Rooks pada tahun 2007. Pada tahun 2017, buku ini cetakan pertama dan buku ini memiliki ketebalan 166 halaman. Buku ini juga ditulis sebagai bahan ajar mata kuliah Pendidikan Agama Kristen dalam Masyarakat Majemuk dan juga membantu dosen atau tenaga pendidik bahkan mahasiswa untuk mengetahui pendidikan agama Kristen dalam masyarakat Majemuk. Nah, buku ini juga disusun dalam 5 bab. Di antaranya bab yang pertama itu membahas mengenai dasar-dasar pendidikan agama Kristen yang bersumber dari Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, serta hubungan pendidikan agama Kristen dengan gereja. Dan bab 2 membahas mengenai konteks pendidikan agama Kristen, yaitu kemajemukan dan pluralisme. Kemudian dibahas pula juga bagaimana kehadiran gereja di tengah kemajemukan dan bagaimana kepelbagaian di dalam gereja itu sendiri. Dan yang bab ketiga itu membahas mengenai pendidikan agama Kristen di ruang majemuk yang di dalamnya didiskusikan mengenai beberapa tipologi pendidikan agama Kristen. Bab 4 berisi tentang spiritualitas atau membahas mengenai kerohanian atau nilai rohani pendidikan agama Kristen dalam konteks kehidupan masyarakat majemuk. Dan yang terakhir yaitu bab 5 membahas mengenai bagian dari pengembangan proyeksi ke dalam, maka perlu ada upaya memperluas pemahaman terhadap apa yang disebut sebagai teologi ekumenis dan transformatif. Buku ini memiliki kelebihan yang menarik untuk dipelajari karena memberikan pengetahuan serta wawasan yang baik bagi para pembaca, serta juga membantu para pendidik atau dosen untuk memberikan materi kepada anak didik atau mahasiswa, serta mahasiswa juga dapat menggali atau mengetahui buku ini untuk menambah wawasan mereka. Buku ini juga memiliki kekurangan yang ada di dalamnya itu yaitu adanya kalimat yang susah untuk dipahami. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai review buku ini. Semoga apa yang telah saya bahas ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.